Ya, pagi ini aku sekolah. Pagi yang cerah. Kubuka jendela, indah terlihat suasana pagi. Udara pagi yang sejuk membuat aku semangat untuk bersekolah. Semoga hari ini hari baik. Aku rindu berjumpa dengan teman-teman. Baju ini aku gunakan untuk bersekolah setiap harinya. Oh iya, tak lupa tas merahku. Belajar mengajar melalui metode jarak jauh, dan bagi peserta ujian nasional yang akan berlangsung hari Senin besok, mereka adalah carrier penular dari orang. Ya, kok nggak sekolah hari ini? Padahal aku pengen ketemu teman-teman. Di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif Kasus COVID-19 positif masih terus COVID-19 bertambah. di Indonesia Varian positif infeksi virus corona di Indonesia per Sabtu 23 Januari bertambah 12.119 kasus baru. Dengan begitu, akumulasi total kasus di tanah air virus corona di Indonesia per Sabtu 23 Januari bertambah 12.119 kasus baru. Dengan begitu, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Para orang tua banyak menanyakan kabar mengenai pembelajaran di sekolah ketika pandemi. Kami hanya bisa menjawab sesuai dengan perintah pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Di rumah. Ya, nanti saya bagikan link Zoom-nya. Ya, Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Hari ini, saya mulai pembelajaran jarak jauh dengan para siswa. Kami terkadang kesulitan untuk mengatur anak-anak ketika belajar daring. Mudah-mudahan aja saya selalu ya. Hari ini memulai belajarnya melalui daring. Belajar di rumah ya. Ibu izin ke air. Ibu udah kedengaran suaranya Ibu. Ini gimana cara-cara Ibu? Ibu kedengaran nggak? Ibu. Tenang dulu. Ini gimana cara? Boleh dimatiin mikrofonnya. Gimana caranya? Ibu mikrofonnya di mana Ibu? Hari selanjutnya pun tetap sama. Kami sebagai guru tetap harus berangkat ke sekolah. Kami para guru akan selalu ada untuk siswa kami, bagaimanapun keadaannya. Sulit memang, namun kami tidak ingin siswa-siswa kami menjadi kesulitan dalam keadaan ini. Maka itu, kami harus tetap pergi ke sekolah walaupun tanpa kehadiran siswa kami.
anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah aja baik selalu ya, jaga kesehatannya. Nah, hari ini ada pelajaran seni budaya. Sekarang pembagian. Mungkin pada titik tertentu, kita tidak perlu lagi menjadi kuat. Kita tidak perlu lagi memasang topeng bahagia dan menipu banyak pasang mata. Mungkin sesekali kita memang perlu jujur pada diri sendiri. Mengaku lemah, mengaku kalah. Seraya lebih menghargainya, tanpa perlu lagi memaksa untuk terlihat tabah. Namun di tempatnya kini, ia lebih paham perihal dirinya sendiri. Ia lebih paham perihal keputusan yang dibuatnya sendiri. Karena yang ia tahu, digugu dan ditiru tidak menuntut balas. Dan yang paling ia tahu adalah mendidik. Dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Masa depan, Aset. Harapan. dari seorang guru mungkin yang pasti sedih ya, dimana kita ngajar nggak bisa langsung bertemu dengan murid-murid kita. Mungkin sama juga yang dirasakan sama murid-murid selama pandemi, dari murid-muridnya juga mungkin sama kehilangan dari sosok gurunya. Di samping itu ada sosok orang tuanya, tapi masih mungkin sosok gurunya juga hilang di kehidupannya gitu. Kita selalu memanfaatkan apa yang memang Allah berikan dalam setiap kondisi. Jadi ketika kita kondisi online, insya Allah akan selalu bermanfaat dan akan selalu berkualitas. Itu prinsip kita. Capek, gak pugu, jadi gimana ya, aneh lah. Dampak dari mungkin yang paling terasa dari seorang guru mungkin dari cara mengajar, mungkin dimana di saat mengajar tuh kita biasanya tuh memberikan pembelajaran dengan jiwa atau dengan ruh atau dengan hati, mungkin langsung kepada hati anak juga. Tapi karena terbatas dengan daring, mungkin ruh itu sedikit hilang mungkin dari pembelajaran daring. Mungkin itu dampak yang paling besar dalam pembelajaran saat daring. Ada beberapa hal ya. Kalau misalkan untuk guru, memang itu agak riskan karena memang yang utamanya itu adalah ketika ketika belajar itu adalah ada tatap muka, kemudian juga ada talaki. Itu yang memang tidak bisa terlaksana. Kemudian juga dampaknya untuk orang tua, mereka bukannya mereka bersyukur dikembalikan fungsi mereka sebagai seorang ibu, sebagai pendidik yang utama dan pertama, tapi mereka memang agak kewalahan dari sisi metode, kemudian cara-cara yang memang mungkin itu karena pendidikan yang diberikan untuk guru itu secara khusus, sementara orang tua tidak memiliki kemampuan untuk itu. Sepertinya itu. Kemudian juga untuk anak-anaknya sendiri, mereka memang lebih banyak waktu luang yang terbuang, sehingga sulit untuk mengkondisikan mereka untuk lebih soleh, untuk peningkatan pembelajaran, kemudian meningkatkan kerajinan dan segala macamnya, termasuk sulit untuk dikondisikan karena memang tadi ornamen guru, kemudian anak, kemudian orang tua, dan itu tidak sinkron, banyak yang tidak sinkron. Target pembelajaran tercapai. Yang pasti harus sabar, kita semua baik guru maupun orang tua maupun muridnya juga harus tetap sabar dan juga memaksimalkan pembelajaran yang ada gitu. Dan mungkin yang pasti semuanya berharap untuk pandemi ini segera berakhir. Untuk masa depannya, ya karena kita harus bisa ya, harus survive dalam kondisi apapun, maka kita juga harus cepat bertindak ini, karena ini sudah 1 tahun ya, 1 tahun untuk 1 tahun untuk online itu bukan waktu yang sebentar untuk pembentukan kepribadian, pembentukan pemikiran, pembentukan akhlak murid itu. 1 tahun itu banyak kita lewatkan. Jadi solusinya adalah kita harus bisa mengejar ketertinggalan, kemudian kita usahakan untuk bisa belajar normal seperti biasa, sehingga tujuan dari pendidikan itu untuk menghasilkan
generasi yang memang berakhlakul karimah, berkepribadian Islam akan terlaksana? Solusinya mungkin kalau saya pribadi karena guru bahasa Arab dan tahsin ya, jadi solusi dari ini semua ya tatap muka, karena materi pembelajaran yang saya ajarkan itu cocok, harus tatap muka. Semangat, Harus tetap belajar. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merebek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. PGSD. Berdiri dengan hati. Kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita.